Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar tentang jejak peradaban dinasti Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan para penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan biografi tokoh yang terkenal pada masa dinasti Ayyubiyah. Yang keempat, siswa dapat mengetahui keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang kelima, siswa mampu menguraikan kembali sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Lalu, setelah Salahuddin menguasai dinasti Fatimiyah, ia menghapus tradisi mendoakan Khalifah Fatimiyah dan menggantinya dengan mendoakan Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustaddi. Kemudian, Salahuddin mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, Nubia, Hijaz, dan Suriah Tengah. 10 tahun kepemimpinannya kemudian berhasil menaklukkan Mesopotamia dan berhasil mengangkat para penguasa setempat menjadi pemimpinnya. Lanjut yang kedua, para penguasa dinasti Ayyubiyah. Selama lebih kurang 75 tahun berkuasa, terdapat 9 orang penguasa dinasti Al-Ayyubiyah. Berikut nama-nama ke-9 para penguasa dinasti Al-Ayyubiyah. Nah, di antara ke-9 penguasa tersebut, terdapat beberapa penguasa yang menonjol, seperti Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin Pemerintahan I, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Yang pertama ada Malik Al-Adil Saifuddin Pemerintahan I. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, putra Najimuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Pemerintahannya berlangsung dari 596 Hijriyah hingga 615 Hijriyah di Damaskus. Malik Al-Adil Saifuddin merupakan seorang penguasa yang berbakat, efektif, dan bijaksana. Berikut beberapa prestasi yang diraihnya selama berkuasa. Yang kedua ada Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Ia merupakan putra dari Al-Adil. Al-Kamil pernah hampir kehilangan tahta karena persekongkolan kaum Kristen Koptik. Lalu, ia mengungsi ke Yaman untuk menghindari komplotan tersebut. Tetapi pada akhirnya, persekongkolan itu berhasil dipadamkan bersama saudaranya bernama Al-Mu'azzam yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Al-Kamil pernah menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun dengan Frederick II. Isinya antara lain, yang pertama ia mengembalikan Yerusalem dan kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu, kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar.
Berikut beberapa peristiwa penting yang dialami oleh Al-Malik Al-Kamil Muhammad. Kita lanjut pada penguasa Ayyubiyah yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Berikut biografi dari Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin merupakan putra dari Najmuddin Ayyub yang pada saat itu menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. Sejak kecil, Salahuddin merupakan seorang yang rendah hati, sopan, dan penuh belas kasih. Ia tumbuh dalam keluarga yang agamis dan juga keluarga ksatria. Pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya Syirkuh ke Mesir. Ketika pamannya meninggal, ia diangkat sebagai wazir atau panglima gubernur untuk menggantikannya. Lalu, 3 tahun kemudian, ia juga menggantikan Sultan Nuruddin yang wafat dan menjadi penguasa Mesir dan Syria. Dimulai dengan revitalisasi ekonomi, reorganisasi militer, dan menaklukkan negara-negara muslim kecil untuk dipersatukan. Setelah impian bersatunya bangsa muslim tercapai, Salahuddin berhasil menundukkan dinasti Fatimiyah di Mesir untuk patuh pada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Dan pada akhirnya, berdirilah dinasti Ayyubiyah di Mesir. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman. Dan pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang paling berpengaruh di dunia Islam. Salahuddin meninggal pada usia 57 tahun. Berikut gambar tempat pemakaman beliau. Selanjutnya yaitu keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang akan kita bahas pertama adalah kepemimpinan. Nah, berikut adalah contoh keteladanan dari kepemimpinan Salahuddin. Yang pertama, ia memilih para pembantunya orang-orang yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Yang kedua, membagi wilayah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, menggalakkan perdagangan di Laut Tengah dan Lautan Hindia, serta menyempurnakan sistem perpajakan. Keempat, Salahuddin dianggap sebagai Sultanul Islam wal Muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Ia juga mendapat gelar Al-Mu'izz li Amiril Mu'minin, penguasa yang mulia, serta juga merupakan seorang pembaharu di Mesir. Kita lanjut pada keteladanan dari Salahuddin, yaitu keperwiraan. Ia merupakan pemimpin militer yang tangguh yang berjuang menunaikan tugas negara dan agama. Ia juga merupakan seorang ksatria yang memiliki toleransi yang tinggi. Ketika menguasai Iskandariyah pun, ia tetap mengunjungi orang-orang Kristen. Dan ketika berdamaian dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Tak hanya itu, ia juga menyatukan kekuatan kaum muslimin, melakukan perluasan kekuasaan dinasti Ayyubiyah ke beberapa wilayah, dan keperwiraan Salahuddin terukir oleh sejarah, tidak hanya diakui oleh kaum muslimin, tetapi juga kaum Kristen. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat, dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat ya.